Dan perlu mereka ketahui, KDN bukan tujuan kita. Inilah video viral saat warga melakukan aksi unjuk rasa dengan membuang sampah busuk di gedung kantor Bupati Pandeglang, Banten. Aksi tersebut sempat membuat petugas kepolisian kewalahan. Dan perlu mereka ketahui, Aksi ini merupakan buntut dari penolakan adanya kiriman sampah dari luar kota. Massa yang berasal dari warga Desa Tegalongo, Desa Bangkono, Kecamatan Keroncong, dan warga dari Kelurahan Kabayan. Mereka menuntut agar pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang mengkaji ulang perjanjian kerjasama dengan Pemkot Tangerang Selatan yang akan mengirim sampah mereka ke daerah Pandeglang. Selain itu, warga juga menuntut perbaikan sistem pengelolaan sampah di TPA Bangkono. Kami sudah tanya ke segenap masyarakat, tidak ada sosialisasi. Sebelum adanya kerjasama antara Tangsel dengan Pandeglang, tidak ada sosialisasi yang kami terima. Bahkan ironinya, yang katanya ada KDN dari kerjasama antara Tangsel, Kabupaten Serang dan Pandeglang, itu pun masyarakat nggak merasakan. Jadi yang merasakan KDN itu hanya elit-elit desa. PT ini akan memastikan bahwa nanti pengelolaannya harus bagus ya, dan dievaluasi. Tadi saya pastikan bahwa ini anggaran juga ada, kemudian juga orang-orangnya cukup, kemudian sarana juga ada, hanya kinerjanya. Terkait permasalahan ini, Bupati akan mencopot Kepala UPT TPA Bangkono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Dirut Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju yang mengelola sampah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus 3 pemuda yang diduga terlibat aksi balap liar di Surabaya, Jawa Timur. Ironisnya, polisi menemukan sabu-sabu dari salah satu pemuda tersebut. Viral di media sosial, tim Jogoboyo 97 Satsamapta Polrestabes Surabaya mengejar sekelompok remaja yang diduga terlibat balap liar di Jalan Tembaan dan di Ponegoro, Surabaya, Jawa Timur. Polisi mengamankan 3 pemuda yang mengendarai motor di Jalan Tembaan. Dari terduga pelaku KDS, petugas menemukan 1 paket sabu-sabu seberat 0,5 gram. Selain itu, 2 unit ponsel, 1 sepeda motor, dan uang tunai Rp4.000 turut disita. Selanjutnya, ketiga pemuda tersebut dibawa ke Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya untuk diproses. Polisi kembali mengamankan 3 pemuda beserta 3 unit motor yang diduga digunakan untuk ajang balap liar di Jalan Diponegoro. Patroli gabungan akan terus dilakukan sebagai langkah preventif kejahatan jalanan, geng motor, dan tindakan 3C. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Seorang wanita diamankan karyawan minimarket usai mencuri sampo dan sabun di Kota Medan, Sumatera Utara. Padahal pelaku mengendarai mobil mewah. Seorang wanita diamankan pegawai salah satu minimarket di Kota Medan karena diduga mengambil sampo dan sabun. Perempuan berusia 30 tahun ini sempat berontak dan melawan saat sejumlah pegawai minimarket akan membawanya masuk ke ruangan untuk diamankan. Dugaan pencurian ini terekam kamera CCTV. Pelaku mengendarai mobil mewah menarik perhatian pengunjung yang ada di minimarket. Pelaku datang ke minimarket bersama seorang pria. 2 orang, laki-laki yang perempuan. Satu pertama laki-laki udah ditangkap, cuma perempuannya kabur gitu. Cuman nggak tahu lah perempuannya ditangkap kita belum. Habis itu dilapor sama pihak. Iya, jadi ada mereka di yang pihak polisian di sinilah kayak ngasih apa minta tahuan. Polsek Medan Baru telah memfasilitasi pelaku dan pihak minimarket untuk berdamai. Pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Aminur Rosyid, iNews melaporkan. Baru 1 bulan bebas dari penjara, pelaku curanmor di kawasan Tambora, Jakarta kembali beraksi demi membeli narkoba dan foya-foya. Salah seorang pelaku merupakan anak di bawah umur yang juga residivis.
Tim Opsenal Unit Reskrim Polsek Tambora menangkap 2 pelaku curanmor yang sempat viral di media sosial. Pelaku beraksi menggasak sepeda motor yang terparkir di depan laundry dengan kondisi kunci masih menempel di stang sepeda motor. Salah seorang pelaku merupakan anak di bawah umur yang juga residivis. Ia baru bebas dari penjara sebulan lalu. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku menghabiskan uang hasil kejahatan untuk berfoya-foya. Saat diperiksa, keduanya juga positif mengkonsumsi narkoba. Untuk apa penyebaran itu mereka? Untuk uang hasil dari curanmor tersebut dipakai untuk berfoya-foya. Untuk hasil tes urinnya sendiri bukan? Sejauh ini untuk tes urin keduanya positif narkoba. Ini pelaku sudah berkali-kali atau baru sekali? Untuk saudara R, Saat ini polisi masih memburu 1 orang pelaku lain yang hingga kini masih buron. Dari Jakarta, Miftahul Gani News melaporkan. Komplotan pelaku curanmor di kawasan Pandeglang, Banten ditangkap polisi. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita senjata api rakitan dan 4 kendaraan hasil curian. Aparat Polres Pandeglang meringkus pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam penggerebekan, petugas mendapati barang bukti senjata api rakitan yang tersimpan di jok sepeda motor. Senjata api diduga kerap digunakan pelaku untuk mengancam korban saat beraksi. Total, ada 5 pelaku ditangkap petugas. Mereka mengaku berbagi peran saat melancarkan aksinya mencuri sepeda motor. Polisi menangkap pelaku setelah mendapat laporan warga yang kehilangan kendaraannya. Kita amankan 2, kemudian kita kembangkan lagi, tersangka dapat lagi 2, kemudian kita kembangkan lagi penadahnya. Sudah sampai penadah ini. Dari hasil penangkapan ini berapa barang bukti yang diamankan? 4 sepeda motor, 1 senjata api laras pendek rakitan, 1 amunisi kaliber 3,8, dan ada kunci T juga dan beberapa alat komunikasi. Atas perbuatannya, para pelaku kini terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution News melaporkan. Sementara rekonstruksi penganiayaan balita hingga tewas di Cilacap, Jawa Tengah ricuh saat warga yang emosi berusaha menghakimi pelaku. Sebelumnya aksi penganiayaan sempat direkam pelaku. Kericuhan pecah saat proses rekonstruksi kasus pembunuhan seorang balita di kebun karet di Desa Adimulya, Cilacap, Jawa Tengah. Warga yang berada di lokasi geram terhadap tersangka Ferry yang tega menganiaya korban yang berusia 3 tahun hingga meninggal dunia. Namun polisi akhirnya berhasil meredam amarah warga dan ayah kandung korban yang tidak terima atas perlakuan keji tersangka terhadap korban. Polisi akhirnya mengalihkan rekonstruksi ke sejumlah lokasi untuk menghindari kericuhan terulang. Dalam rekonstruksi ini terungkap korban awalnya diantar ibunya menemui tersangka yang diketahui merupakan kekasih gelapnya. Selanjutnya, Ferry membawa korban jalan-jalan dengan mengendarai motor ke kawasan perbukitan. Di sini tersangka kemudian menganiaya korban hingga meninggal dunia. Jatuh dari motor pada saat bermain ke sana. Kemudian juga dari ibu menyampaikan bahwa si anak ini jatuhnya itu di samping rumah. Jadi dengan ada beberapa ketidaksesuaian keterangan inilah yang akhirnya kami melakukan penyelidikan dan kita merangkai dari bukti-bukti serta petunjuk yang kita dapat sehingga kita bisa membuat peristiwa ini terang. Saat ini, ibu korban telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat atas pembunuhan anaknya sendiri. Polisi menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, News melaporkan. Pengendara sepeda motor berpenumpang 2 orang wanita dan 1 orang balita menjadi korban tabrak lari ojek online di kawasan Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ketiga korban yang terjatuh dari sepeda motor ini tak kuasa menahan sakit hingga menangis histeris. Motor berpenumpang 3 orang, yakni 2 orang wanita dan 1 balita, ini tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh pemotor ojek online di Jalan Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Diduga sang ojol tidak bisa mengendalikan kendaraannya saat motor korban hendak berbelok ke kiri. Akibatnya ketiga korban terjatuh dari motor hingga terluka dan balita menangis histeris.
Sementara pelaku penabrak tancap gas melarikan diri enggan bertanggung jawab. Detik-detik kecelakaan ini terekam CCTV hingga viral. Akibat kejadian ini, ketiga korban menderita luka di sekujur tubuh dan dibawa warga ke klinik terdekat. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi kini masih mendalami keterangan saksi dan melacak keberadaan pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Sementara truk trailer bermuatan besi terbakar di ruas tol Tangerang Merak. Sebelum terbakar, ban truk pecah memicu gesekan velg dengan aspal. Kobaran api menghanguskan truk trailer di kilometer 37 tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran truk bermuatan besi ini diawali ban pecah, kemudian muncul percikan api dari gesekan velg dan aspal. Api kemudian membesar dan menghanguskan seluruh badan truk. Satu unit mobil pemadam kebakaran dari sektor Balaraja kemudian didatangkan ke lokasi. Api akhirnya padam 1 jam kemudian. Namun selama proses pemadaman, kemacetan arus lalu lintas tak terhindarkan di tol arah Balaraja. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ayus melaporkan. Pemirsa, viral jasa menaikkan motor ke trotoar di mana pemotor harus bayar Rp2.000 di Jalan Pejompongan Raya dekat Gedung DPR RI Jakarta Pusat. Padahal aksi itu sudah pernah ramai diberitakan 1 tahun lalu dan kini kembali terulang. Kejadian lagi nih, jasa buka tutup portal. Sekelompok pemuda ini memberikan jasa yang tak biasa, yakni menaikkan motor ke trotoar di Jalan Pejompongan Raya dekat Gedung DPR RI Jakarta Pusat. Aksi ini tidak gratis. Setiap pemotor yang meminta jasa mereka dikenakan biaya Rp2.000. Aksi pelanggaran lalu lintas ini pun direkam warga hingga viral. Berapa nih? Ya, tuh 1.000-2.000 ya kan? Dalam video viralnya, perekam mengatakan jika aksi ini bukan yang pertama kali. Pada bulan Maret 2024 lalu, jasa naik trotoar berbayar ini ternyata juga pernah viral hingga berujung penutupan dan trotoar tersebut diperbaiki. Usai viral, trotoar kini sudah diperbaiki Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan menambah besi pembatas agar motor tidak bisa melintas. Sementara gerombolan pemuda yang membuka jasa ini sudah kabur usai video kembali viral. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah truk tinja sengaja membuang limbah domestik di saluran air di Jalan D. Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Ironisnya kejadian itu dilakukan persis di sebelah kantor Sudin Lingkungan Hidup yang mengurusi urusan limbah dan sampah. Total, ada 3 truk tangki pengangkut limbah domestik terekam warga membuang limbah di saluran air di pinggir Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Sopir dan kernet truk sengaja membuang limbah yang berasal dari tangki penyimpanan truk ke saluran air menggunakan selang truk. Akibat pembuangan limbah secara ilegal ini sempat menyebabkan bau tidak sedap di sekitar lokasi kejadian. Aksi para sopir truk yang membuang limbah domestik sembarangan terbilang nekat lantaran lokasinya tak jauh dari kantor Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Sementara usai membuang limbah ke saluran air, ketiga truk langsung pergi dari lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Sejumlah emak diduga melakukan pungli kepada pelaku usaha di kawasan Gemblongan, Surabaya, Jawa Timur. Mereka mengaku dari RT RW setempat dan meminta sumbangan Rp500.000 hingga Rp1.000.000 untuk kegiatan Agustusan. Cekcok mulut terjadi antara 3 mama dengan pelaku usaha di Jalan Gemblongan, Surabaya, Jawa Timur. Perdebatan itu dipicu karena pelaku usaha enggan memberikan sumbangan yang disebut untuk kegiatan Agustusan. Pasalnya, saat diminta menunjukkan bukti dari RT RW setempat, mereka tidak bisa melakukannya. Video ini pun viral saat diunggah ke media sosial. Pemilik usaha menduga sumbangan yang diminta ibu-ibu merupakan pungli karena proposal yang mereka ajukan hanya berupa tulisan tangan. Mereka datang ke sini bawa kertas HVS gitu, dan itu kertas HVS itu ya tulisan tangan. Kertas HVS itu tulisan tangan, mereka mengatasnamakan bahwa toko-toko yang di tetangga-tetangga saya itu memberikan nominal yang lebih besar, memberikan nominal 500 sampai 1 juta. Mereka juga bawa salah satu usaha terdekat BUMN. Aksi pungli mengatasnamakan sumbangan acara Agustusan ini sangat meresahkan pelaku usaha. Warga pun meminta aparat terkait untuk menindak tegas para pelakunya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.
Semburan lumpur bercampur air dan batu yang terjadi di desa Dipasena Makmur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung viral di media sosial. Semburan dengan ketinggian 20 meter ini terjadi setelah aktivitas pengeboran sumur untuk sumber air bersih sedalam 100 meter. Apa itu? Kabelnya ya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa itu? Warga dihebohkan dengan semburan lumpur bercampur air serta material batu setinggi 20 meter di desa Dipasena Makmur, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Diketahui semburan lumpur ini keluar dari lokasi pengeboran sumur milik pemerintah desa saat mencari sumber air bersih. Tiba-tiba semburan air bercampur lumpur dan material batu muncul ke permukaan ketika pengeboran di kedalaman 100 meter di bawah tanah selesai dilakukan. Beruntung semburan lumpur berhenti setelah hampir 8 jam. Namun genangan lumpur membanjiri lokasi pengeboran sumur yang tak jauh dari permukiman. Ketika sumur itu sudah finish, sedang proses pengurasan air untuk digunakan. Nah, saat menguras air tiba-tiba ada muncrat itu terjadi spontan terjadinya, pekerja minggir semua. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah atap milik sekolah yang tak jauh dari lokasi mengalami kerusakan. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas di dekat lokasi yang sudah dipasangi garis polisi. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi Ainus melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, siswa-siswi calon paskibraka bersama pasukan TNI Polri melaksanakan gladi kotor untuk upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih di upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Gladi kotor diikuti oleh 76 siswa-siswi calon paskibraka yang terpilih melalui seleksi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dari seluruh provinsi Indonesia. Pasukan gabungan dari TNI Polri hingga pasukan berkuda juga mengikuti gladi kotor dari Silang Monas hingga Istana Kenegaraan Jakarta. Hujan deras tak menyurutkan semangat para calon paskibraka yang mengikuti gladi kotor di Istana Negara Jakarta. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto akan mengukuhkan calon paskibraka nasional 2025 yang akan bertugas pada peringatan HUT ke-80 RI. Pengukuhan ini akan berlangsung dan sebelumnya pelaksanaan gladi bersih. Sebanyak 76 siswa-siswi calon paskibraka terpilih melalui seleksi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dari seluruh provinsi Indonesia. Sementara untuk membawa baki dan penggerek bendera akan diumumkan tepat pada tanggal 17 Agustus 2025 mendatang. Nanti tanggal 14 Agustus. Ya. Kalau untuk pengukuhan 76 paskibraka. Pemirsa, ratusan pengurus Kadin Indonesia secara resmi dilepas Presiden RI Prabowo Subianto menuju retret Kadin 2025 di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Selain membentuk kedisiplinan, nasionalisme, serta wawasan kebangsaan kepada para peserta, retret ini juga ditujukan untuk mendukung program pemerintah, yakni terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta Kadin Indonesia untuk mengawal dan mendukung penuh konsep Indonesia Incorporated, serta menekankan pentingnya peran pelaku usaha dalam membantu masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan, termasuk usaha kecil dan mikro. Hal ini disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan kepada ratusan peserta retret Kadin 2025 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Arahan ini disambut positif para peserta yang mengikuti retret di Akmil Lembah Tidar, Magelang dengan mendukung berbagai program yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta berperan aktif dalam pembangunan ekonomi bangsa demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, geram pajaknya dinaikkan 400%. Warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengamuk. Ia nekat bayar pajak tersebut menggunakan uang koin hasil tabungan anaknya selama bertahun-tahun. Sambil membawa 1 galon berisi uang koin, seorang warga, Fatta Rohim, mendatangi kantor Bapenda Jombang, Jawa Timur.
Ia sempat mengamuk dan menyampaikan protes ke Kepala Bapenda karena kenaikan pajak hingga 400%. Ia lalu menumpahkan seluruh uang koin di lantai untuk dihitung satu persatu sebagai pembayaran pajak. Sempat terjadi adu mulut antara Fatah dengan Kepala Bapenda Jombang, Hartono. Menurut Fatah sebelumnya, pajak tanah dan rumahnya sebesar Rp400.000 per tahun. Namun sejak tahun 2024 lalu, pajaknya naik menjadi Rp1,3 juta per tahun. Nah, ternyata dari ajuan tersebut mengacu pada tahun 2002, katanya ada appraisal. Siapa yang appraisal? Kepala desa. Nah, sekarang mungkir, bukan kepala desa. Sementara itu, Kepala Bapenda Jombang mengakui adanya kenaikan pajak bagi warga, namun besarnya tidak sama, bahkan juga ada yang turun. Terus terang memang pada tahun 22 kita kembali kepada zaman yang lama. Sudah dilakukan survei oleh appraisal, tetapi ternyata hasilnya setelah kita terapkan itu banyak yang tidak sesuai dengan kondisi. Sementara itu, kenaikan pajak ini berdasar hasil analisa NJOP dari pihak ketiga appraisal. Namun pada kenyataannya ternyata banyak kesalahan, bahkan ada warga yang mengeluh karena kenaikan pajak hingga 1000%. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Seekor sapi indukan di Jember tercebur di sumur di Jember, Jawa Timur. Evakuasi dramatis lantaran harus gunakan bantuan pernafasan dan tali khusus. Petugas damkar beserta warga berupaya mengevakuasi seekor sapi yang terjebur ke sumur sedalam 45 meter di Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur. Proses evakuasi pun dilakukan ekstra hati-hati. Salah seorang relawan masuk ke dalam sumur menggunakan tali khusus dan tabung oksigen. Setelah 3 jam berjibaku, sapi berbobot 100 kg berhasil diangkat ke atas dengan selamat. Diduga alami dehidrasi, si pemilik langsung membakar kayu di sebelah sapi agar tubuhnya hangat. Sebelumnya, sapi tersebut lepas dari kandang mengamuk hingga tercebur ke sumur milik warga. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Akibat memasang bendera One Piece di mobil pickup, seorang pedagang sayur di Jeneponto, Sulawesi Selatan diduga ditampar dan diintimidasi oleh pria yang mengaku aparat. Ada istri Pak, nanti jadi tampar ada juga anggota aku. Begini dek, adikku. Kalau kamu merasa keberatan, ayo kita lapor ke polisi. Dalam unggahan sebuah video berdurasi 2 menit 56 detik memperlihatkan aksi seorang pria mengaku anggota TNI menampar seorang sopir pickup dan mengintimidasinya. Seorang sopir pickup ini diketahui bernama Pandi, warga Kecamatan Rumbia, yang sehari-harinya berjualan sayur di Pasar Sasaya, Kabupaten Bantaeng. Insiden bermula saat Pandi hendak masuk ke Pasar Sasaya, Kabupaten Bantaeng untuk berjualan seperti biasa. Namun secara tiba-tiba mobilnya dihadang oleh pria tak dikenal. Secara spontan, pria mengaku anggota TNI tersebut langsung menahan mobil dan mencabut bendera One Piece yang terpasang di mobil. Tegangan meningkat ketika pria tersebut meminta KTP dan dokumen milik Pandi. Kejadiannya sempat mengundang dan tontonan warga setempat. Ini video viral masih dalam penyelidikan pihak berwajib Kepolisian Polres Bantaeng. Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, Haris Karaeng Mamo melaporkan. Pemirsa, juru parkir liar menganiaya petugas Dishub pada konser Dewa 19 dan Niji di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penganiayaan dilatar belakangi pelaku kesal ditegur petugas usai salah gunakan badan jalan sebagai lahan parkir. Cekcok berujung penganiayaan ke wajah petugas Dinas Perhubungan Makassar yang sedang mengatur lalu lintas pada konser band Dewa 19 dan Niji di salah satu pelataran pusat perbelanjaan. Pelaku yang merupakan juru parkir liar terlibat cekcok dilerai polisi dan petugas Dishub lainnya. Pelaku merupakan seorang juru parkir liar yang memanfaatkan situasi membludaknya pengunjung konser. Pelaku memanfaatkan badan jalan sebagai lahan parkir. Petugas Dinas Perhubungan melakukan pengaturan arus lalu lintas dan pengamanan di wilayah tersebut. Kemudian anggota juru parkir liar, pelaku juru parkir liar ini mengarahkan kendaraan untuk memarkir di sekitar badan jalan, sehingga dilakukan peneguran dan merasa tersinggung dan melakukan penganiayaan. Tersangka terancam hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Dua buah gunungan yang baru sampai di pintu masuk lapangan Tarup, Grobogan, Jawa Tengah langsung dikejar ribuan warga yang sudah memadati lapangan sejak pagi hingga sore hari. Panitia terlihat kewalahan hingga melepaskan bambu pengusung gunungan yang mereka panggul. Warga pun saling mendorong dan berdesakan hingga menyebabkan sejumlah lansia jatuh hingga terinjak-injak. Meski sempat terjatuh, warga tetap nekat memburu hasil bumi. Sebagian lainnya hingga terkena lemparan di kepala akibat warga lainnya melemparkan hasil bumi dari atas gunungan. Meskipun harus menahan sakit hingga lecet, warga mengaku senang mendapatkan hasil bumi dari gunungan ini. Usai kericuhan di lapangan, puluhan warga juga berebut nasi kuning yang dibagikan di dalam makam Ki Ageng Tarup. Demi mencegah kericuhan, nasi kuning dibagikan dari balik pintu makam. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan.